Sekali lagi saya katakan, apakah ya kita harus menghayat kembali, apakah kita sekarang ini tidak sangat-sangat sedang menyepelekan dengan kekuasaan Tuhan, dengan kekuatan alam? Patut nggak kalau kita sama sekali tidak memberikan uluk salam, tidak pernah memberikan uluk salam kepada bumi yang kita tempati ini? Terkait Gunung Semeru ini, peristiwa terbaru ini yang tiba-tiba atau secara mengagetkan di media massa istilahnya terjadi letusan mengeluarkan awan panas. Menurut panjenengan, keterkaitannya dengan dongengan leluhur kita itu seperti apa, Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jatinu kuni jata-jata lugu nusantara tapi uluk salam mulya. Kula niku lahir teng Banyumas nggih. Saya terlahir di Banyumas, artinya wilayah Banyumas. Terus saya Banyumasnya adalah Kabupaten Cilacap, di mana tutur rakyat lah ya, dongengan para kakek saya, orang-orang tua saya itu otomatis dongengan yang ada di wilayah Banyumas dulu. Saya akan mengulas, artinya ini bukan menakut-takuti atau bukan saya nanti apa-apa pasal kan hoak, itu tidak. Artinya saya mengajak kepada arah kewaspadaan bersama yang bahwasanya ini kan sudah zaman era-ero ya, zaman era-ero yang nantinya menuju kepada katanya wolak-waliking zaman gitu loh. Ada orang pinter keblinger wong bodoh kanggo, katanya, itu sudah saya bikin konten juga lah kaitannya dengan Gunung Semeru tadi ya. Itu kan kalau Gunung Semeru itu gunung tertinggi di Jawa Timur ya, gunung tertinggi di Pulau Jawa malah. Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa itu keduanya Gunung Slamet. Nah, ini kan artinya saya akan mengatakan Gunung Semeru gunung tertinggi di Jawa Timur dan sekaligus tertinggi di Pulau Jawa. Itu kan mau tidak mau itu merupakan kunci daripada, artinya mengapa tertinggi gitu loh. Ya kita cari bersama lah mengapa gunung itu tertinggi, dan lalu sekarang tiba-tiba meraungkan caranya kekuatan dalamnya. Otomatis kan kaitannya, kalau dalam keyakinan tertentu, kitab tertentu, gunung itu merupakan pakunya bumi ya, merupakan pakunya bumi yang mestinya itu ya, paku kan kekuatan. Artinya kalau paku itu sudah tiang pancang, sudah ogrek, otomatis akan berdampak kepada ya, sekarang kalau rumah tiang pancangnya udah goyang, kira-kira seperti apa gitu loh. Nah, terkait saya lahir di Banyumas, dongengannya orang Banyumas, orang tutur rakyat Banyumas dulu itu konon akan ada zaman irigan sing gede merobol, sing cilik ora, itu sing gede merobol, sing cilik ora katanya. Nah, itu dikonotasikan sebagainya, ada yang menafsirkan zaman PKI, itu ada yang mentafsirkan zaman Jepang juga gitu. Artinya zaman Jepang itu sing gede merobol kan Belanda kan, merobol oleh Jepang gitu loh. Jadi ini perlu tafsir juga, artinya saya mengatakan pun bukan sebuah kepastian, intinya seperti itu. Nah, PKI juga ada yang mengatakan sing gede merobol, para jenderal mati, yang kecil enggak katanya loh. Tapi yang kecil kan nyatanya banyak yang mati juga kan. Ini sebuah tafsir, tapi yang jelas itu sebuah ramalan. Artinya leluhur mengatakan itu jelas berdasarkan kepada wisik ataupun ilham tertentu, di mana
di situ dia nggak sembarang ngomong lah, beliaunya leluhur kita nggak sembarang ngomong, intinya begitu yang perlu ditafsir, dan tidak mungkin akan terang-terangan begitu. Nah, tadi zaman irigan, lalu zaman interan. Zaman interan itu ya sekarang ini, zaman internet. Nah, artinya bisa ditafsirkan zaman internet, bisa ditafsirkan manusia bingung koyo dene gabah dene interi. Dinter kan diputer gini loh. Wah, kan bingung. Itu. Dicari ibaratnya yang kotorannya untuk dibuang begitu loh. Lah, kemungkinan ini zaman interan sudah terjadi, dan yang ketiga kalinya ini adalah zaman saringan. Kemungkinan artinya zaman interan sudah selesai ya. Lalu akan nyampe kepada zaman saringan. Nah, kalau zaman saringan ya kita interpretasi sendiri, tapi kita tafsirkan masing-masing pribadi. Tapi yang jelas, kalau dulu seingat saya, kakek saya, bapak saya kalau dongeng, zaman saringan kelak akan diwiwiti oleh Gunung Semeru meletus gitu loh. Ini kan memuntahkan lahar ya, awan panas sekarang kan belum meletus, artinya sudah ada tanda-tanda ya akan meletusnya itu secara tiba-tiba. Apakah ini merupakan tanda daripada zaman saringan ini sudah dimulai? Lah, untuk apa zaman saringan ini? Menurut tutur cerita para masyarakat itu ya, tutur masyarakat atau cerita masyarakat di Banyumas itu, zaman saringan itu akan membuka zaman kesucian. Begitu loh. Jadi setelah disaring, kan kalau disaring kan tahu sendiri ya, disaring itu kan ya disaring, difilter. Zaman penfilteran lah taruhlah kalau istilah sekarang itu, zaman saringan ini akan menubuhkan zaman kesucian. Artinya kalau kita mengatakan dalam bahasa wayang itu ya, Suro Diro Joyoningrat Sruh Brasto Tapaking Ulah Dharmastuti, atau yang lebih dikenal Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Janganlah kita semua berani-berani ya menodai kepada diri kita sendiri, yang mau tidak mau ya akan menodai kepada yang lain. Artinya begini, kalau ada kata dolim, ada pendolim, tentu ada yang terdolimi ya. Kalau dolim kan kasar lah ya. Kalau kita menyakiti, otomatis ada yang tersakiti. Lah, alam berkehendak agar tidak saling menyakiti begitu loh. Agar guyub rukun, guyub agawe santoso, cerah agawe bubrah gitu loh. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Saya tidak akan mengatakan yang ke sana, artinya memang kalau menurut tutur cerita rakyat Banyumas, bahwasanya zaman saringan ini dimulai ditandai dengan Gunung Semeru meletus. Nah, ini saya terkait menuju tadi pemfilteran itu agar terjadi kesucian istilahnya tadi Panjenengan. Apakah juga termasuk dalam masa peradilan suci seperti yang Panjenengan pernah sampaikan di konten awal pandemi itu? Ya, kalau saya mengatakan yang artinya zaman kesucian ya seperti itu, artinya tidaklah mungkin sosok, artinya kita sebagai leluhur yang bijak gitu loh, akan terang-terang melawan seperti kaum logika ya. Artinya leluhur kita, leluhur era sekarang, maksudnya leluhur kita kan bersifat gaib nih, namanya sudah leluhur kan bersifat ruh gitu loh, akan bisa secara terang-terangan mengangkat senjata, mungkin nggak? Tidak mungkin ya. Artinya Tuhan, ibaratnya Tuhan lah, kita berbicara Tuhan yang Maha Esa sing gawe urip gitu loh. Apa mungkin akan turun membawa senjata? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Lah kita kan harus berpikir demikian. Artinya begini, bahwasanya manusia, saya pernah mengatakan dalam konten kemarin tuh, kita mau tidak mau harus menghayat kembali. Apakah kita tidak terlalu menyepelekan kepada kekuasaan Tuhan ini? Ya, sekali lagi saya katakan, apakah ya kita harus menghayat kembali? Apakah kita sekarang ini tidak sangat-sangat sedang
menyepelekan dengan kekuasaan Tuhan, dengan kekuatan alam. Ya, kita harus menghayat kembali. Lah, di sisi lain, alam ini ya merasa dinodai, ya. Dinodai dalam arti kan begini, apa kehendak alam sesungguhnya? Kehendak alam sebagai contoh seperti ini. Kita kalau menanam jagung, tumbuh jagung apa tumbuh pisang? Semestinya tumbuh jagung. Jagung kan, itu loh. Artinya kalau manusia berkata A itu ya A, begitu loh. Nah, kalau kita menaburkan padi, kita tumbuh padi apa tumbuh jagung? Padi kan? Tumbuh suketeki itu. Ya kan, kalau sekarang tumbuhnya suketeki itu. Ya kan, lucu kan? Lah, sekarang loh memang begitu adanya. Jadi walaupun jagung, walaupun itu padi ditabur bersama, padi itu akan tumbuh padi, jagung akan tumbuh jagung. Terserah manusia dalam mengolahnya. Artinya jagung diselangi pari kan bisa. Artinya ditanam apa ya? Tumpang sari itu kan bisa gitu loh. Tapi kalau ini tidak terawat, maksudnya artinya gunung ini kan bisa menjadikan sesuatu yang indah, yang mengayomi gitu loh. Tapi ketika tumpang suh, padi, wah ini padi kan nggak bisa ngomong nih padi. Gunung itu kan nggak bisa bicara, dianggapnya demikian, begitu loh. Dianggapnya demikian, artinya saya meyakini bahwasanya manusia sekarang harus kita seksama lah. Saya tidak bisa mengatakan artinya kamu gitu, Anda saudara itu sulit. Karena saudara adalah termasuk juga saya yang saya maksud. Artinya saudara-saudara sekalian ya termasuk saya, gitu loh. Ya sekalian termasuk saya. Artinya saya tidak akan mencela, saya tidak akan mengatakan bahwasanya leluhur kita ini itu terlalu baik, tapi cobalah kita menghayat, kapan kita memberikan pujian? Segala puji memang bagi Allah, ya. Tapi patutlah manusia memuji kepada leluhurnya sendiri. Loh, sekarang yang dipujikan leluhur yang lain, Mas. Ya, leluhur bangsa lain. Keliru nggak? Saya tidak akan mengatakan si A, si B, si C, ya kan? Tapi yang jelas, patut nggak kalau kita sama sekali tidak memberikan uluk salam, tidak pernah memberikan uluk salam kepada bumi yang kita tempati ini, ya kan? Kita tidak memberikan uluk salam, taruhlah, kepada leluhur-leluhur kita yang melahirkan kita, gitu loh, yang menurunkan kita. Malah kita uluk salamnya kepada leluhur manca braja. Saya tidak menuding A, B, itu enggak. Tapi kita patut melihat kembali, artinya kita patut berterima kasih, kita patut memberikan pujian terhadap bumi ini, terhadap gunung ini, ya, terhadap para roh leluhur kita, gitu loh. Seperti Hayam Wuruk betapa berjasanya, ya kan? Seperti Gajah Mada betapa berjasanya, kapan kita memujinya? Seperti Bung Karno, kapan kita memujinya? Ya kan? Jadi intinya kita itu harus introspeksi secara seksama, yang bahwasanya bumi ini, negeri ini, itu pun perlu ibaratnya imbal setimpal, perlu imbal kasih. Tidak semata-mata ibaratnya mau diinjak-injak tanpa ada penghormatan, ya. Leluhur kita ibaratnya bagaimana? Emangnya leluhur bangsa manca yang memberikan sawah dan ladang kepada kita, yang mendahului sehingga kita bisa hidup di tanah Jawa ini, taruhlah, di Nusantara ini, kan bukan, ya kan? Mengapa kita sama sekali tidak pernah memberikan pujian terhadap alam ini, terhadap bumi ini, bumi Nusantara ini? Mengapa kita sama sekali hampir tidak pernah memberikan pujian terhadap leluhur kita yang telah menyebabkan kita menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi, ya kan? Siapa yang mendahului membuat jalan di depan saya ini? Semestinya kan begitu. Lah, artinya kita harus berimbang. Bukan berarti saya itu melarang memuji kepada bangsa lain gitu ya, leluhur bangsa lain, bangsa asing, bukan gitu loh. Tapi kita semestinya harus seimbang. Leluhur kita ini juga berjasa kepada kita. Intinya secara sesama marilah kita makin hari makin waspada atas kejadian ini, bahwasanya Gunung Semeru, kembali lagi saya pernah bikin konten ya, sekarang arah utara, terus utara timur laut dan arah timur. Dalam tahun-tahun ini kita harus waspada atas kejadian yang di luar nalar, ya, karena kita harus yakin bahwasanya hidup itu bukan mengendalikan, tapi hidup itu dikendalikan.
gitu loh. Dan katakanlah bahwasanya pikiran kita tidak mungkin akan mampu mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita ini. Jangankan kehidupan alam, kehidupan kita pun kita tidak mungkin akan mampu mengendalikannya. Artinya pikiran kita, dan katakanlah hai seluruh manusia termasuk saya, bahwasanya pikiranmu tidak mungkin akan mampu mengendalikan atau mengatasi keruwetan dalam hidupmu. Jadi intinya kita harus secara seksama dengan Gunung Semeru yang meletus, kita mawas diri, kita makin introspeksi, kita semakin berhati-hati ke depan untuk bagaimana bumi ini bisa lestari, bagaimana para rakyat dan pejabatnya itu bisa rukun yang sejati gitu. Artinya kalau rukun sekilas rukun, tapi sejatinya rukun itu loh, ya kan? Kalau sopan kelihatannya sopan, tapi sejatinya sopan itu loh. Ya, kalau ibaratnya kita berbicara ke arah sana ya terlampau berlebihan, nanti menyakiti salah satunya yang berdampak kurang baik juga. Jadi intinya mari kita seksama, mungkin Gunung Semeru ini akan bisa jadi seperti Gunung Merapi yang nantinya akan seksama. Saya juga telah mendapat wangsit ya, wangsit ini bukan uang disit ya. Kelihatannya bumi ini akan menjadi bumi wulu geni. Nah, nanti saya akan babar dalam konten selanjutnya, tapi yang jelas saya mengatakan itu bukan menakut-nakuti, saya mengajak kepada kewaspadaan seksama. Adanya Gunung Semeru yang mengeluarkan panas ini, kita patut introspeksi, lalu kita mawas diri, lalu kita berupaya berbuat yang terbaik demi keseimbangan alam, yang artinya tidak tido-tido, yang tidak setengah hati, dengan penuh keyakinan kita hidup dikendalikan, kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan. Terima kasih.